Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, anak ustazah semua, saya harap antum semua dalam keadaan sehat ya nak, insyaallah. Nah, sebelum memulai tugas hari ini, ustazah ingin menyampaikan sedikit nasihat yang mana dalam sebuah hadis yang berbunyi anta ma'aman ahbabta, yang artinya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Nah, dalam hadis-hadis tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa kelak di hari akhirat kita akan bersama orang yang kita cintai. Pertanyaannya adalah, siapa sih sosok yang kita cintai? Siapa sosok yang antum cintai? Siapa sosok yang kelak akan bersama antum di hari akhirat? Nah, baik. Anak ustazah, sosok yang patut bersama kita kelak adalah Rasulullah. Jadi bagaimana nih kita tahu kita mencintai Rasulullah agar kelak kita bersamanya di hari akhirat? Kita patut mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana ibadahnya, sholatnya, wudhunya, cara makannya, cara berpakaiannya, cara jalannya, dan semua yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita patut mengamalkan agar kelak kita bisa bersama Rasulullah di hari akhirat. Kita nak cuma punya pilihan. Kita mau bersama Rasulullah, tapi kita patut menjalankan sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Ingat, kalau kita mengaku cinta sama Rasulullah, kita harus buktiin. Buktiin kenapa? Buktiin kita bisa mengamalkan yang diajarkan oleh Nabi. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada antum semua. Semoga ini bisa bermanfaat. Well, students, today we will learn about procedure text. Nah, mungkin antum sudah pernah dengar nih kata procedure text. Prosedur. Dalam bahasa Indonesia, prosedur maksudnya langkah-langkah. Nah, jadi definisi dari procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Nah, jadi maksudnya teks yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dicapai melalui urutan langkah-langkah ataupun tindakan. Nah, tujuannya apa? The purpose of procedure text is to describe the readers how to make something. Nah, jadi tujuannya adalah menjelaskan kepada para pembaca bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, di bab kali ini kita akan belajar bagaimana sih urutan ataupun langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Nah, kemudian ciri-cirinya dalam prosedur teks ini adalah yang pertama, we use simple present tense. Kita menggunakan simple present tense, yang mana simple present tense ini menggunakan verb satu, menggunakan kata kerja pertama. For example, misalnya nih, stir mengaduk, cook memasak, drink minum. Nah, seperti itu. Jadi fokusnya kita pakai verb satu, tidak boleh verb dua, karena verb dua itu adalah tenses yang digunakan untuk kejadian yang sudah berlalu. Nah, yang kedua itu adalah we use conjunction. Apa itu conjunction, ustazah? Conjunction adalah kata penghubung. Nah, jadi untuk menghubungkan satu kalimat ke kalimat lainnya, kita menggunakan conjunction. Apa aja conjunctionnya? Seperti first, and then, after that, next, finally, and etc. dan yang lain. Kemudian we use adverb of time. Apa saja? Seperti first, second, third, fourth, fifth, and etc. dan yang lainnya. Nah, sampai sini
Kira-kira udah kebayang belum sih bagaimana ya text procedure itu? Nah, kemudian gimana sih kerangka dalam membuat text procedure? Do you know? Ada yang tahu? Nah, saya akan jelasin bagaimana kerangkanya. Nah, jadi in making procedure text, dalam membuat procedure text ada 3 points. Ada 3 poin ya. Remember, 3 points. The first point adalah poin pertama, we make goal. Ingat, goal. Goal it can be said like a title. Bisa dikatakan seperti judul. Misalnya nih, antum kepengen bikin segelas susu coklat panas. So, the goal is, jadi goalnya how to make a glass of hot chocolate milk. Jadi, bagaimana cara membuat segelas susu coklat panas. Itu adalah goalnya. Yang kedua, the second point is materials. Bahan-bahan. Apa saja sih bahan-bahan yang kita gunakan dalam membuat coklat panas? Ada susu coklat bahan utama, terus air panas, gula kalau mau lebih manisnya lagi, terus ada sendok, ada gelas. Kemudian 3 points, poin yang ketiga adalah steps atau langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini maksudnya urutan kerja kita dari pertama membuat susu ini sampai susu coklat panasnya siap untuk diminum. Nah, seperti itu. Kira-kira udah kebayang belum ya gimana cara bikin text prosedurnya? Kalau belum paham, Saza akan tampilkan bagaimana caranya membuat text prosedur. Oke, students, nah sekarang di depan Ustazah sudah ada peralatan dan bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat segelas teh hangat. Bahan-bahannya adalah hot water, this is hot water, and then this is tea bag, sugar, and glass and spoon. Oke, the step yang kita lakukan adalah the first we put the tea bag in the glass. Kita tambahkan, kita letakkan tehnya ke dalam gelas. And after that, setelah itu we pour the hot water in the glass. Kita tuangkan, pour the hot water in the glass. Tuangkan secukupnya. Okay, enough. And after that, we stir. We wait for a minute. Stir well. Kita aduk. And after that, setelah itu, we pour some sugars in the glass. Okay, we stir again. Kita aduk lagi. Okay, cukup. And a glass of hot tea is ready to be served. Nah, jadi ingat ada 3 poin dalam membuat text procedures. Yang pertama goal, apa judulnya? How to make a glass of hot tea. And the second is material, bahan-bahannya. And the last one is step, langkah-langkahnya apa saja. Nah, langkah-langkahnya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya tadi. Oke, students, gimana? Udah paham belum tentang materi prosedur text? Saya harap antum semua sudah paham ya. Don't forget, jangan lupa to make a note on your book, buat catatan di buku antum.
Thank you for today. Thank you for nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.